Peluncuran teleskop James Webb sudah di ambang pintu. 30 hari pertama akan menjadi momen penuh ketegangan. Ingat adegan pembuka film Star Wars pertama, dengan pengenalan legendaris tentang galaksi jauh sementara kamera bergerak perlahan melintasi angkasa? Nah, pengalaman mengikuti misi ini dijanjikan akan sama epiknya, meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Teleskop luar angkasa James Webb, yang juga dikenal sebagai Webb atau JWST, adalah observatorium luar angkasa berskala besar, dirancang untuk beroperasi dalam spektrum inframerah. Misi utamanya adalah melengkapi dan memperluas penemuan teleskop Hubble yang legendaris di masa kejayaannya. Sekitar 2.000 ilmuwan dan teknisi telah mendedikasikan tahun-tahun mereka untuk proyek ini, dengan total perkiraan 10.000 profesional terlibat dalam pembangunannya selama beberapa dekade. Dengan jangkauan panjang gelombang yang lebih luas dan sensitivitas canggih, Webb akan memiliki kemampuan unik untuk melihat lebih jauh ke masa lalu, menangkap galaksi pertama di alam semesta awal. Selain itu, ia dapat menembus awan debu kosmik, mengungkap tempat-tempat di mana bintang dan sistem planet sedang terbentuk saat ini. Tapi mengapa permintaan yang tidak biasa ini? Nah, dalam pandangan saya, perjalanan yang akan segera dimulai dengan peluncuran Webb ini dijanjikan akan semenarik dan penuh kejutan seperti saga Star Wars, dengan hantu besar yang menghantui di awal. Kemungkinan sesuatu berjalan salah pada momen-momen kritis di bulan pertama misi. Mari kita pahami bersama alasannya. Kabar besar pertama adalah, akhirnya tanggal 18 Desember telah dikonfirmasi untuk peluncuran. Tidak akan ada lagi penundaan atau perubahan nama, seperti yang mungkin diinginkan oleh beberapa pendukung budaya pembatalan. Kali ini serius, teleskop luar angkasa James Webb akhirnya akan meninggalkan bumi, siap untuk mengubah astrofisika dan kosmologi. Berita bagus kedua adalah peralatan tersebut telah mencapai tujuan akhirnya setelah perjalanan laut yang panjang. Teleskop tiba dengan selamat di Guyana, Prancis pada tanggal 13 Oktober, menyelesaikan pelayaran selama 16 hari di laut, yang dirahasiakan untuk mencegah serangan bajak laut sejak pelabuhan asal. Kemudian, dilakukan perjalanan darat singkat ke Pusat Antariksa ESA. Di Kourou, JWST kini berada di fasilitas persiapan muatan, di mana tim akan memulai prosedur untuk menempatkannya ke dalam kompartemen roket Ariane 5. Transportasi dilakukan oleh MN Colibri, sebuah kapal Prancis yang dirancang khusus untuk muatan aerospace, dengan teleskop ditempatkan dengan aman dalam kapsul bertekanan. Sebuah perusahaan logistik khusus mengelola seluruh operasi, mulai dari pemindahan kontainer dan peralatan dari fasilitas Northrop Grumman melalui Jalan Raya California Selatan, hingga pengapalan di kapal yang berlabuh di Huntington Beach. Kamar pelindung hipersteril dibangun untuk mengisolasi teleskop dari getaran, gaya G ekstrim selama percepatan atau pengereman, gerakan goyang akibat ombak atau angin, serta variasi termal yang berlebihan. Rute laut sejauh 9.300 km membawa Webb dari California, melewati terusan Panama hingga Pariacabo, pelabuhan sungai yang terletak di Sungai Kourou, di pesisir timur Laut Amerika Selatan. Ini menandai perjalanan darat terakhir teleskop luar angkasa James Webb. Perakitannya dimulai pada 2013 di Maryland, diikuti uji kriogenik di Texas pada 2017, dan akhirnya di California pada 2018. Goddard Space Flight Center menjadi tempat penyimpanan peralatan ini hingga 24 September, tanggal keberangkatannya menuju pelabuhan untuk pengapalan. Dalam 60 hari ke depan, akan dilakukan pengujian menyeluruh untuk menilai kerusakan yang mungkin terjadi selama transportasi. Fokus utama, bagaimanapun, adalah integrasi kompleks teleskop ke roket Ariane 5. Desain Webb sebenarnya telah dirancang dengan cermat mempertimbangkan spesifikasi kendaraan peluncur, di mana kapasitas dan dimensi fairing menjadi salah satu batasan awal yang dihadapi tim teknik. Kompartemen yang tersedia memiliki diameter 4,6 meter dengan tinggi 16,2 meter. Semua pengukuran, baik untuk ruang kargo maupun teleskop, telah dihitung dengan presisi hingga sentimeter untuk menerima instrumen dalam konfigurasi terlipatnya. Seperti karya origami yang rumit, seminggu sebelum peluncuran, teleskop akan ditempatkan dengan hati-hati ke dalam roket, dan 6 hari sebelumnya, 2 fairing akan dipasang. Pada hari terakhir menjelang peluncuran, Ariane 5 akhirnya akan diposisikan di landasan. Mengingatkan pada lirik lagu klasik The Beatles, ini benar-benar perjalanan panjang dan berliku, puluhan tahun perencanaan, kerja keras, hambatan, dan revisi anggaran yang akhirnya membawa teleskop Webb ke Pusat Antariksa Kourou, kini siap untuk keberangkatan besarnya. Bahkan di momen krusial ini, dengan instrumen berharga yang akan menempati tempatnya di kompartemen luas Ariane 5, dijuluki oleh tim NASA sebagai hanya satu dari banyak, suasana penuh harapan, seolah kemenangan sudah bisa diantisipasi. Namun, tidak seolah
seorang pun yang terlibat dalam proyek ini mengabaikan fakta bahwa seluruh upaya ini bisa hilang dalam hitungan detik, baik selama peluncuran maupun di salah satu dari banyak tahap kritis yang harus dilalui teleskop Webb hingga mencapai tujuan akhirnya, titik L2 Lagrange, yang terletak pada jarak 1,5 juta kilometer dari planet kita. Anda mengerti, bukan? Tim yang merencanakan misi ke Mars sering menyebut 7 menit teror selama pendaratan di planet merah. Namun, bagi Webb, istilah itu terasa kurang. 7 menit berubah menjadi 30 hari yang panjang, sebulan penuh kecemasan, menunggu sejuta variabel kritis yang bisa saja gagal berfungsi dengan sempurna. Tidak kurang dari 50 operasi penyebaran yang harus terjadi setelah peluncuran untuk merakit sistem kompleks ini, melibatkan 3 resempap 4 yang disebut titik kegagalan tunggal, tahapan individu yang harus diselesaikan dengan sukses demi keberhasilan misi. Proses penyebaran ini akan membuat kita dalam ketegangan konstan selama kurang lebih 3 minggu. Meskipun kita tidak bisa merinci semua 344 potensi jebakan sepanjang perjalanan teleskop Webb, yang paling kritis dan berisiko pastilah ini. Asumsikan tidak ada lagi kendala dalam perjalanan menuju platform peluncuran. Pada dini hari tanggal 18 Desember, Webb akan meluncur dengan lengkungan halus ke arah timur, melintasi perairan Atlantik. Roket Ariane 5-nya terkenal sebagai veteran yang andal, dan teleskop itu sendiri telah melewati semua uji coba yang mensimulasikan kerasnya peluncuran luar angkasa. Dengan demikian, ada optimisme besar bahwa perjalanan ke orbit akan berjalan lancar tanpa gangguan. Peluncur akan memberikan dorongan terus-menerus selama sekitar 26 menit setelah lepas landas. Tak lama setelah mesin tahap kedua dimatikan, Webb akan melepaskan diri dari Ariane, segera memulai proses pembukaan panel surya. Langkah kritis agar observatorium mulai mengubah sinar matahari menjadi energi, mengurangi permintaan pada baterainya. Dalam hitungan menit, Webb akan menunjukkan kemampuannya untuk navigasi otonom di ruang hampa udara. Meskipun operasi ini tampaknya sederhana, pembukaan panel surya sangat vital untuk menyalurkan daya ke semua tahap misi selanjutnya. Sekitar setengah hari setelah peluncuran, propelan akan diaktifkan untuk pertama kalinya untuk penyesuaian halus pada lintasan. Manuver ini harus presisi untuk menghemat bahan bakar berharga dan memperpanjang masa operasional teleskop sebanyak mungkin. Konfirmasi keberhasilan koreksi ini akan datang dengan sedikit penundaan, meskipun penyesuaian tambahan dapat dilakukan kemudian jika diperlukan. Ketika Webb menyelesaikan sekitar 72 jam di luar angkasa, ia akan memulai penyebaran salah satu komponennya yang paling rumit dan visual. Perisai termal, ketika sepenuhnya terentang, akan terdiri dari 5 lapisan film poliamida yang sangat tipis berbentuk layang-layang, yang akan melindungi sensor inframerah dari cahaya dan panas matahari. Sensor ini perlu mempertahankan suhu kriogenik untuk beroperasi dengan presisi. Meskipun penting untuk pendinginan teleskop, pembukaannya membutuhkan aktivasi sempurna sekitar 150 mekanisme pelepasan selama 72 jam yang kritis. Instalasi yang kompleks ini mencakup sekitar 7.000 komponen, termasuk 400 katrol, 8 motor, dan 140 aktuator pelepasan. Pemasangan perisai matahari sangat penting untuk mewujudkan aspirasi terbesar para observatorium ini. Namun bagi para insinyur aerospace, sifat rumit dari proses ini dan banyaknya titik kritis menjadi sumber kekhawatiran besar. Ini akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk memastikan bahwa 5 lapisan super tipis dengan panjang lebih dari 20 meter ini terbuka dengan presisi, menjaga jarak yang tepat antara satu sama lain. Ketegangan akan tetap ada bahkan setelah pemasangan perisai matahari yang tampaknya berhasil. Tahap berikutnya adalah memisahkan modul layanan pesawat dari teleskop. Dengan perpanjangan menara teleskop di antaranya, ia akan memanjang sekitar 2 meter. Langkah penting dalam urutan ini untuk memungkinkan kelanjutan proses pembukaan perisai matahari. Selanjutnya, membran perisai matahari akan dilepaskan dan batang teleskopik pusat akan mulai memanjang di sisi keempat, diikuti oleh sisi bintang, menarik membran bersamanya. Fase akhir pemasangan melibatkan pengencangan membran ini. Secara paralel, elemen lain seperti radiator akan diaktifkan dan diposisikan selama minggu kedua. Setelah peluncuran, kami akan menyelesaikan perakitan struktur teleskop dengan membuka dan mengunci tripod cermin sekunder, serta memutar dan mengunci 2 sayap utama cermin primer. Perlu dicatat bahwa teleskop dan instrumen ilmiah akan mulai mendingin dengan cepat di bawah perlindungan perisai matahari. Namun, akan butuh beberapa minggu sebelum mereka mencapai suhu yang stabil dan sepenuhnya dingin. Proses pendinginan ini akan dikelola dengan cermat melalui strip pemanas listrik yang diposisikan secara strategis. Ini akan memastikan penyusutan terkendali dari semua komponen dan memungkinkan air sisa yang ada di bagian observatorium dilepaskan ke ruang hampa udara dalam bentuk uap, sehingga tidak
membeku menjadi es di atas cermin atau detektor yang akan mengganggu kinerja ilmiah misi. Setiap segmen dari cermin primer dan sekunder akan dilepaskan dan pergerakannya akan diuji. Cermin sekunder teleskop yang terletak di ujung 3 tiang panjang akan diposisikan ke tempatnya yang tetap, menariknya pada posisi yang lebih rendah dari yang disarankan oleh namanya. Komponen ini mutlak vital untuk operasi web, meskipun mungkin ada alternatif untuk kegagalan penyebaran lainnya. Kegagalan mengaktifkan cermin sekunder berarti kegagalan total misi. Ini akan menjadi bencana mutlak. Mendekati akhir bulan pertama misi, koreksi lintasan akhir akan dilakukan untuk memposisikan teleskop ke orbit yang tepat di sekitar titik L2. Pada tahap ini, sistem instrumen sains juga akan diaktifkan. 5 bulan berikutnya dari persiapan akan dikhususkan untuk penyesuaian optik yang teliti dan kalibrasi peralatan penelitian. Sekitar 30 hari setelah peluncuran, web akhirnya akan tiba di tujuannya. Dengan demikian, salah satu perjalanan antariksa paling berani yang pernah dilakukan akan selesai, dan para astronom di seluruh dunia bisa bernapas lega selama bulan kedua, ketiga, dan keempat operasi. Teleskop akan memfokuskan perhatiannya pada bintang terang yang terisolasi, menunjukkan kemampuannya untuk menemukan dan mengunci pengamatan pada target spesifik. Namun, karena segmen cermin utama belum akan disinkronkan untuk berfungsi sebagai satu permukaan reflektif tunggal, akan dihasilkan hingga 18 gambar terdistorsi dari bintang yang sama. Kemudian akan dimulai proses yang teliti dari penyelarasan optik lengkap, dimulai dengan mengidentifikasi segmen cermin primer mana yang sesuai dengan setiap gambar tertentu. Setiap bagian akan disesuaikan secara individual selama berbulan-bulan, hingga antara bulan ke-5 dan ke-6, semua segmen akan sejajar sempurna sebagai satu cermin tunggal, dengan cermin sekunder juga diposisikan dengan presisi. Pada tahap ini, semua mode operasional instrumen sains akan menjalani kalibrasi rinci, termasuk pengamatan target referensi dan pengujian pelacakan objek bergerak, asteroid, komet, bulan, dan planet di tata surya. Kita akan dipetakan. Kemudian akan datang fase pengamatan rilis awal, yang akan menunjukkan kemampuan penangkapan gambar observatorium. Setelah 6 bulan, web akan memulai misi ilmiah utamanya, memulai operasi penelitian rutin. Sekitar 5 bulan tambahan akan disisihkan untuk pengamatan ilmiah awal. Astronom yang sebelumnya terpilih akan memandu teleskop menuju berbagai target, mencakup dari galaksi jauh hingga planet di tata surya kita sendiri, memperoleh keakraban dengan kekhasan peralatan baru ini, dan menyampaikan pembelajaran tersebut kepada komunitas astronomi. Ini mirip dengan pilot uji coba Angkatan Udara yang mengevaluasi jet tempur baru sebelum distribusinya ke skuadron operasional. Pengguna awal lainnya adalah yang disebut pengamat waktu terjamin, individu yang telah menghabiskan tahun-tahun hidup mereka untuk merencanakan dan membangun teleskop inovatif ini. Dengan demikian, mereka akan mendapat kesempatan pertama untuk menggunakannya tanpa harus bersaing memperebutkan waktu pengamatan. JWST dirancang terutama untuk studi kosmologi ruang angkasa dalam, tetapi teleskop sebesar ini serbaguna, digunakan dalam hampir semua jenis pengamatan astronomi, setiap kali sensitivitas dan kemampuannya yang luar biasa dibutuhkan. Baiklah teman-teman, sekian untuk hari ini. Jika pada pertengahan Januari 2022, teleskop telah berada di posisi yang tepat di titik L2 dan berfungsi sepenuhnya, maka periode panjang penemuan luar biasa akan terbuka bagi kita semua, dan mungkin alam semesta memutuskan untuk mengungkap beberapa rahasianya kepada umat manusia.